Apa artinya bagi dunia? Pernyataan Putin bukan hanya untuk Eropa, ini pesan untuk NATO. Kesiapan, bukan ancaman memulai perang. Pesan untuk Amerika, tinjau ulang eskalasi. Biaya dan risiko makin nyata. Di dunia geopolitik, kadang satu kalimat saja cukup mengguncang satu benua. Dan itulah yang terjadi ketika Vladimir Putin berkata, jika Eropa ingin perang, Rusia siap. Sekarang juga, pernyataan yang memecah keheningan dan menghidupkan kembali ketakutan perang dingin, membuat banyak negara Eropa bertanya-tanya, apakah ini ancaman atau peringatan? Hari ini, kita akan membedah semuanya bersama-sama. Tanpa dramatisasi palsu, tanpa sensasi murahan, hanya fakta, analisis, dan skenario masa depan yang bisa menentukan bagaimana dunia bergerak. Selamat datang di analisis geopolitik, krisis Rusia, Eropa, dan NATO. Untuk memahami pernyataan keras Putin, kita harus mundur sedikit. Konflik Ukraina telah berlangsung selama bertahun-tahun. Rusia, Eropa, dan NATO terlibat dalam lingkaran ketegangan yang terus membesar. NATO memperluas dukungan militer ke Ukraina, mulai dari tank, sistem pertahanan udara, hingga drone dan misil jarak jauh. Rusia menanggapi dengan intensifikasi operasi militer, perluasan industri pertahanan, dan retorika yang semakin konfrontatif. Eropa merasa harus memperkuat garis pertahanan. Rusia merasa terdesak di halaman rumahnya sendiri. Dan di tengah-tengah semua itu, satu kalimat dilontarkan. Jika Eropa ingin perang, kami siap sekarang juga. Kalimat yang membuat media global meledak. Apa sebenarnya yang dikatakan Putin yang membuat dunia resah? Mari kita letakkan fakta di meja. Putin tidak mengatakan bahwa Rusia akan menyerang Eropa. Tidak ada deklarasi perang. Tidak ada rencana menghancurkan benua ini. Yang ia katakan adalah, jika Eropa memulai konfrontasi, Rusia siap merespons. Ini adalah kalimat bersyarat, ancaman defensif, tapi cukup untuk membuat suhu geopolitik melonjak. Kenapa? Karena pernyataan seperti ini datang dari negara dengan cadangan nuklir terbesar di dunia, kemampuan militer yang sulit ditebak, sejarah panjang konflik dengan negara-negara barat. Dan ketika seseorang seperti Putin berbicara, dunia mendengar. Berapa kemungkinan serangan Rusia ke Eropa? Kami analisis temuan lembaga riset internasional. Kesimpulan umum, serangan besar ke Eropa. Kecil kemungkinan. Pertama, biaya perang terlalu besar. Rusia sedang fokus pada Ukraina. Menambah front baru akan sangat mahal dan berisiko tinggi. Kedua, NATO terlalu kuat. Serangan berarti perang dengan 30 negara sekaligus. Ketiga, risiko nuklir. Kedua pihak tahu eskalasi besar berarti kehancuran mutual. Keempat, keuntungan Rusia tidak jelas. Invasi tidak memberi nilai strategis langsung. Tapi mereka sepakat. Ancaman hibrida dan eskalasi regional terbatas sangat mungkin. Dan justru, ini yang paling ditakuti Eropa saat ini. Analisis geopolitik terkini untuk pembuat kebijakan dan pengamat politik. Bagaimana reaksi Eropa dan NATO terhadap ancaman keamanan yang meningkat?
Tidak ada negara yang mengakui ketakutan secara langsung, tapi aktivitas militer meningkat secara nyata. Latihan gabungan NATO berskala besar sedang dilakukan secara rutin. Pasukan tambahan ditempatkan di Polandia dan negara Baltik sebagai langkah preventif. Belanja militer Jerman, Belanda, dan Prancis mengalami peningkatan signifikan. Sistem pertahanan siber tingkat tinggi telah diaktifkan sepenuhnya. NATO mengeluarkan pernyataan, "Kami tidak mencari perang, tapi akan menanggapi setiap ancaman." Risiko utama adalah perang hibrida meliputi serangan siber, sabotase, disinformasi, dan tekanan energi. Eropa dan NATO tetap waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan ancaman keamanan. Kenapa pernyataan Putin selalu menjadi viral dan ramai diperbincangkan? Pertama, momentum geopolitik dunia sedang rapuh. Konflik Timur Tengah, ketegangan Laut Cina Selatan dan krisis energi menciptakan atmosfer tidak stabil. Kedua, muncul narasi kembalinya perang dingin versi modern di mana blok-blok besar saling mengukur kekuatan. Ketiga, media dan algoritma suka dengan kata-kata keras seperti siap perang, siap membalas yang cepat menjadi headline dan bahan diskusi. Walaupun konteksnya jauh lebih kompleks, itulah 3 faktor utama mengapa pernyataan Putin selalu menarik perhatian global. High-tech film emoji video. Deep heavy buckle. Heavy buckle. Low war drum. Apa yang sebenarnya dimau Rusia di tengah ketegangan global ini? Pertama, menahan ekspansi NATO yang semakin dekat dengan perbatasan Rusia dari perspektif Kremlin. Kedua, menunjukkan kekuatan kepada dunia untuk memperkuat posisi tawar Rusia secara global. Ketiga, mengirim sinyal kepada negara-negara Eropa yang masih ragu dalam mendukung militer Ukraina. Keempat, menenangkan pendukung domestik dengan narasi bahwa Rusia tetap kuat dalam politik internal. Kelima, menguji reaksi Barat sebagai tes psikologis sebelum mengambil langkah selanjutnya. Memahami motivasi ini membantu kita memprediksi langkah selanjutnya dalam dinamika geopolitik global. Ketegangan antara Rusia dan Eropa semakin memanas. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Skenario paling mungkin, status quo tegang. Keduanya saling mengukur kekuatan tanpa perang besar. Eskalasi terbatas, insiden di Laut Baltik, sabotase pipa gas, atau serangan siber skala besar. Negosiasi besar. Jika kelelahan, muncul perjanjian baru soal keamanan regional. Konflik terbuka di Eropa Timur, khususnya di Estonia atau Latvia sebagai negara perbatasan. Krisis nuklir retorik. Ancaman nuklir terbuka sebagai tekanan politik, bukan serangan nyata. Masa depan bergantung pada keputusan para pemimpin. Kita harus waspada dan optimis. Apa artinya bagi dunia? Pernyataan Putin bukan hanya untuk Eropa, ini pesan untuk NATO. Kesiapan, bukan ancaman memulai perang. Pesan untuk Amerika, tinjau ulang eskalasi. Biaya dan risiko makin nyata. Untuk negara-negara global selatan, jangan jadi arena. Jaga kedaulatan dan keseimbangan. Untuk pasar energi, volatilitas bisa kembali. Diversifikasi dan cadangan jadi kunci. Kami siap artinya jika dipaksa bukan menyerang duluan. Baca matang, jangan reaktif, jangan berlebihan, jangan meremehkan. Epic cinematic soundtrack for a modern military tech technology video. Deep heavy buckle. Deep. Apakah Putin benar-benar mengamuk? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Ini tentang sinyal, strategi, dan bagaimana masing-masing pihak membaca langkah lawan. Apakah Rusia siap perang jika dipaksa? Ya, sama seperti banyak negara besar lain. Mereka merencanakan skenario, melatih pasukan,
dan menyiapkan kapasitas untuk jangka panjang. Apakah Eropa dan NATO ketakutan? Tidak, tapi kewaspadaan tinggi, patroli, latihan gabungan, dan diplomasi intens untuk mencegah salah langkah yang bisa memicu eskalasi. Dalam geopolitik, ketegangan jarang meledak karena satu kalimat, biasanya lahir dari rangkaian keputusan kecil yang saling menumpuk, perlahan, hingga titik tidak bisa balik. Di era ini, setiap keputusan, setiap pernyataan, setiap gerakan militer bisa mengubah arah sejarah. Terima kasih, tetap kritis, tetap waspada. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Epic cinematic soundtrack for a modern military tank technology video. Deep heavy Bacardi Bachillon. Deep heavy Baca. It's a war drum. Antagonized with a dual armored vehicles in motion. Lay a powerful brass. Upper strength and authority with dodge string strings for suspense. Strength and authority with dodge string strings for suspense. Futuristic high-tech feel emoji video. Deep heavy puck. Heavy puck. Low war drum. Antagonized rhythm to armored vehicles in motion. Layer powerful blast. Dodge string strings for suspense. Layer powerful blast. Dodge string strings for suspense. Of a futuristic high-tech feel emoji video.